Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 1 tentang pertumbuhan laju bakteri. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Amara Switia Aulia dengan NIM 4101421009. Kemudian ada Anti Imaratunisa dengan NIM 4101421036. Dan ada Yuyun Nailatul Fitri dengan NIM 4101421039. Pertumbuhan populasi. Misalkan XT mengukur populasi suatu spesies selama waktu T, jika laju perubahan populasi sebanding dengan jumlah populasi yang ada, maka akan dipunyai model eksponen populasi. Rumusnya diberikan oleh dxt per dt sama dengan kxt, di mana rumus tersebut adalah persamaan pertama, di mana k adalah konstanta proporsionalitas. Jadi solusinya bisa ditemukan dengan mudah, yaitu X sama dengan CE pangkat K dikali T. Itu adalah persamaan kedua, di mana C adalah suatu konstanta dan dapat ditentukan jika XT diberikan pada waktu tertentu. Terlihat jika K lebih dari 0, maka jumlah populasi bertambah dan terus bertambah hingga tak terhingga, yaitu limit XT, di mana T menuju tak hingga sama dengan tidak hingga. Dan jika K kurang dari 0, maka populasinya akan cenderung 0. Baik, selanjutnya yaitu soal mengenai pertumbuhan laju bakteri. Diketahui, seorang peneliti bidang mikrobiologi sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di laboratorium. Pada penelitian tersebut terdapat populasi awal 500 bakteri, di mana pertumbuhan bakteri meningkat 15% dalam 8 jam. Saat ini pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasinya, maka tentukan populasi bakteri dalam satu hari tersebut. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu bahwa waktu itu dinyatakan dengan T satuan dan jumlah bakteri yang ada pada setiap saat dinyatakan dengan X satuan. Maka bentuk persamaan diferensialnya yaitu dx per dt sama dengan kx. Maka solusi umum dari persamaan di atas adalah x sama dengan ce pangkat kt dengan keterangan bahwa x adalah jumlah bakteri, t sama dengan waktu, dan k sama dengan konstanta yang sebanding. Selanjutnya yaitu penyelesaian secara manual. Yang pertama, kita identifikasi dulu apa sih yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama, diketahui bahwa X yaitu dengan T sama dengan 0 atau populasi awalnya yaitu 500. Kemudian jika X dengan T sama dengan 8 meningkat 15%, maka 15 per 100 dikali 500 sama dengan 75. Kemudian maka X8 ini sama dengan 500 tambah 75 sama dengan 575. Kemudian yang ditanyakan yaitu populasi bakteri dalam satu hari atau 24 jam. Maka X dengan T sama dengan 24 adalah berapa? Yang selanjutnya yaitu membentuk model matematika. Berdasarkan informasi di atas, yaitu bentuk persamaan diferensial pertumbuhan laju bakteri, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah dx per dt sama dengan kx dengan x lebih dari 0 untuk setiap t lebih dari sama dengan 0. Kemudian menentukan solusi umum. Sebelumnya kan diketahui bahwa solusi umum dari laju pertumbuhan bakteri yaitu xt sama dengan c dikali e pangkat k kali t. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana itu bisa terbentuk. Diketahui persamaan diferensialnya yaitu dx per dt sama dengan kx, ekivalen dengan dx sama dengan kx dt, ekivalen dengan 1 per x dx sama dengan k dt, ekivalen dengan integral 1 per x dx sama dengan integral k dt, ekivalen dengan integral 1 per x dx sama dengan k dikali integral dt. Ekivalen dengan ln X sama dengan KT plus D.
ekivalen dengan E pangkat ln X sama dengan E pangkat KT plus C, ekivalen dengan X sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat C, ekivalen dengan X sama dengan C dikali E pangkat K kali T dengan E pangkat C sama dengan C, sehingga diperoleh solusi umumnya yaitu XT sama dengan C dikali E pangkat K kali T. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan solusi khusus. Untuk menentukan solusi khusus ini digunakan kondisi awal yaitu solusi umum sebelumnya, yaitu XT sama dengan C dikali E pangkat KT. Kemudian juga diperhatikan syarat batas yang diberikan, yaitu saat T sama dengan 0, maka X0 sama dengan 500, ekivalen dengan C dikali E pangkat K kali 0 sama dengan 500, ekivalen dengan C sama dengan 500, kita anggap sebagai persamaan 1. Saat T sama dengan 8, maka X8 sama dengan 575, ekivalen dengan C dikali E pangkat K kali 8 sama dengan 575, kita anggap sebagai persamaan 2. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Diperoleh C dikali E pangkat K kali 8 sama dengan 575, ekivalen dengan 500 dikali E pangkat K kali 8 sama dengan 575, ekivalen dengan E pangkat K kali 8 sama dengan 575 per 500, ekivalen dengan E pangkat K kali 8 sama dengan 23 per 20, ekivalen dengan ln E pangkat 8K sama dengan ln 23 per 20, ekivalen dengan 8K sama dengan ln 23 per 20, ekivalen dengan K sama dengan 1 per 8 ln 23 per 20, sehingga diperoleh nilai K-nya yaitu 1 per 8 ln 23 per 20. Diperoleh solusi khususnya yaitu XT sama dengan 500 dikali E pangkat 1 per 8 ln 23 per 20 dikali T. Atau dapat juga ditulis dengan XT sama dengan 500 dikali E pangkat T per 8 ln 23 per 20. Kemudian kita kembali ke permasalahan awal yaitu ditanya populasi bakteri dalam 1 hari atau T sama dengan 24 jam. XT sama dengan 500 dikali E pangkat T per 8 ln 23 per 20. Ekivalen dengan X24 sama dengan 500 dikali E pangkat 24 per 8 ln 23 per 20. Sama dengan 500 dikali E pangkat 3 ln 23 per 20. Sehingga kira-kira sama dengan 760,44. Jadi populasi bakteri dalam 1 hari atau dalam 24 jam adalah sekitar 760,44 bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian secara numerik menggunakan aplikasi Maple. Nah, penyelesaian sebelumnya, yaitu penyelesaian secara manual, akan dibandingkan dengan menggunakan penyelesaian secara numerik menggunakan aplikasi Maple. Berikut penyelesaian menggunakan Maple. Yang pertama, kita tulis persamaan 1, dxt per dt sama dengan K dikali xt. Kemudian kita cari solusi umumnya, yaitu disolve persamaan 1, xt. Diperoleh solusi umumnya xt sama dengan C1 dikali E pangkat KT. Bisa terlihat bahwa solusi umum ini sudah sama dengan solusi umum pada penyelesaian secara manual. Kemudian kita cari solusi khusus, yaitu disolve, kurung buka, kurung kurawal persamaan 1, X0 sama dengan 500, kurung kurawal, XT, kurung tutup. Diperoleh solusi khususnya XT sama dengan 500 dikali E pangkat K kali T. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai K-nya. Sebelum itu, kita tulis dulu X.2 sama dengan T mendekati 500 dikali E pangkat K kali T. Kemudian Xt.2 sama dengan 500 dikali E pangkat K kali T. Nah, kita menggunakan informasi sebelumnya, yaitu X8 sama dengan 575 untuk mencari nilai K-nya, yaitu K.2 sama dengan solve
kurung buka 500 dikali E pangkat 8K sama dengan 575, K sehingga diperoleh nilai K-nya 1/8 ln 23/20. Ini sudah sama dengan penyelesaian secara manual, yaitu diperoleh nilai K-nya 1/8 ln 23/20. Kemudian kita peroleh solusi khususnya, yaitu dengan menulis XT sama dengan 500 kali E pangkat 1/8 ln 23/20 dikali T. Ini sudah sama dengan penyelesaian secara manual sebelumnya, yaitu solusi khususnya XT sama dengan 500 dikali E pangkat 1/8 ln 23/20 dikali T. Kemudian pada permasalahannya kan ditanya berapa populasi bakteri dalam satu hari atau dalam 24 jam. Nah, kita cari X24. Di sini hasilnya 12.167/16 sama dengan 760,44. Ini sudah sama dengan perhitungan penyelesaian secara manual. Kemudian kita akan menggambar grafiknya. Sebelumnya kita tulis XT.2 sama dengan 500 dikali E pangkat 1/8 ln 23/20 dikali T. Kemudian kita tulis lagi plot XT, di sini T-nya saya buat dari negatif 50 sampai 100 dan X-nya dari 100 sampai 1000. Nah, bisa dilihat grafiknya, yaitu grafiknya menaik. Atau dengan kata lain, ketika T-nya bertambah atau ketika waktunya bertambah, maka populasinya akan semakin banyak atau populasi bakterinya akan semakin bertambah. Bisa dilihat dari limitnya, yaitu ketika T-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya tak hingga, yaitu ketika waktunya mendekati tak hingga, maka banyaknya populasi bakterinya juga semakin bertambah sampai tak terhingga. Terlihat juga bahwa jika K-nya lebih dari 0, maka jumlah populasinya bertambah dan terus bertambah hingga tak terhingga. Dan jika K-nya kurang dari 0, maka populasinya akan cenderung 0. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Yuyun. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan aplikasi Matlablab. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Matlablab-nya, kemudian kita masukkan kode untuk menghitung tadi soal yang telah diketahui. Nah, di sini kodenya yaitu persen populasi awal. Karena tadi kita diketahui bahwa populasi awalnya dari 500, maka P0 sama dari 500, titik koma persen bakteri. Kemudian persen laju pertumbuhan 15% dalam 8 jam. Ini sesuai yang diketahui dalam soal. Kemudian L sama dengan 0,15 titik koma T underscore hours sama dengan 8 titik koma persen waktu dalam jam. Kemudian persen menghitung nilai K sama dengan log dalam kurung 1 tambah R per T underscore hours titik koma. Kemudian persen waktu yang dihitung itu kan 1 hari sama dengan 24 jam, maka T underscore day sama dengan 24 titik koma persen jam. Kemudian persen menghitung populasi dalam 1 hari yaitu T underscore day sama dengan tadi populasi awalnya P0 bintang EXP buka kurung K bintang T underscore D tutup kurung titik koma. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil dari perhitungan tersebut yaitu kodenya bisa dilihat pada layar ya, F', dan ini bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk menampilkan grafik pertumbuhan populasi juga bisa dilihat pada layar. Nah, setelah itu kita run. Nah, setelah run nanti hasilnya yaitu populasi dalam 1 hari yaitu 760 bakteri. Nah, jawabannya sama dengan yang tadi menggunakan aplikasi Micol dan juga penyelesaian secara manual. Selain itu, di Matlab juga
eh, memperlihatkan hasil berupa grafik. Nah, berikut grafiknya itu grafik pertumbuhan populasi bakteri. Nah, grafiknya sama juga dengan yang dihasilkan oleh aplikasi Maple. Baik, dapat disimpulkan dari grafik-grafik sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi Maple dan MATLAB, maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan populasi bakteri naik. Ketika T-nya semakin bertambah, maka populasinya juga bertambah. Jika dilihat dari limit, ketika T-nya menuju tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Dari hasil manual juga terlihat bahwa awalnya terdapat 500 bakteri, dan bakteri menaik menjadi 575 dalam 8 jam. Dan dalam 24 jam menjadi sekitar 760 bakteri. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.